Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sari, PPK Angkatan 2 tahun 2024. Peserta orientasi PPK dengan NI PPK 1995 12 24 20 23 21 2002. Saya perawat terampil di ruang perinatologi di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Di sini saya akan menampilkan video tentang seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang terhormat kepada mentor seminar hari ini, kepada Dr. Niken Yuliani Untari MKM, dan perkenalkan saya Kristiana Sari sebagai mentor dan sebagai moderator seminar siang hari ini. Langsung saja kepada restu dari Intan Sari, HMDK, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Dr. Niken Yuliani Untari, MKM selaku mentor dan teman-teman angkatan 123 yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri paparan laporan akhir orientasi saya. Yang berjudul optimalisasi pendokumentasian waktu terminal cleaning setelah pelaksanaan pembersihan inkubator di ruang perinatologi RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan, nama saya Intan Sari. Saya lahir di Padang tanggal 24 Desember 1995. Alamat saya di sini Mojolaban, Sukoharjo, dan saya bekerja di RSUD Bung Karno di unit perinatologi. Sebelumnya, untuk melatar belakang, pemerintahan Kota Surakarta selaku organisasi pemerintah kota yang membuka rekrutmen PPK memiliki kewajiban melakukan orientasi. Dasar hukumnya adalah keputusan Kepala LAN nomor 289 KP-PDP titik 07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maksud dan tujuan. Maksudnya, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPK tahun 2024 dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuannya untuk memahami dan mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Waktu pelaksanaan orientasi PPK dari tanggal mulai 3 Oktober sampai dengan 9 Oktober 2024. Untuk pelaksanaannya di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Untuk misi Kota Surakarta itu yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Selanjutnya, terlampir. Untuk SOTK Pemkot ada di layar. Manajemen PPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Untuk penilaian kinerja PPK dilakukan oleh pejabat penilai kerja yang dievaluasi secara periodik dan tahunan. Disiplin PPK telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPK. Untuk bab 3, nilai dan etika organisasi. Renstra Dinas Surakarta, profil Dinas Surakarta, Dinas Kesehatan Surakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh pegawai. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebanyak 1.956 orang. Visi Dinas Kesehatan Surakarta ikhlas dalam memberi pelayanan prima. Untuk misinya, yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Tujuannya, terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh, dan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Tujuan khususnya meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Berikut adalah SOTK Dinkes Surakarta. Kita berada di UOBK. Berikut adalah profil RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Selanjutnya, visi RSUD Bung Karno menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Misi RSUD Bung Karno terlampir.
Tujuan RSBK yaitu untuk mewujudkan pelayanan RSUD Bung Karno sebagai fasilitas layanan rujukan kesehatan secara paripurna. Program kegiatan pendukung visi yang pertama pelayanan paripurna dan bermutu. Aspek ini dapat disebut sebagai service delivery. Yang kedua peningkatan tata kelola organisasi RSUD Bung Karno dengan didukung sarana dan prasarana sumber daya manusia berkualitas yang disebut pula sebagai manufacturing. Berikut adalah SOTK RSUD sesuai dengan peraturan Wali Kota nomor 39 tahun 2021. Dan terlampir tugas pokok dan fungsi PPK. Tugas pokoknya menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Fungsinya penyelenggaraan pelayanan kepengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Dan keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan. Bab 4, rencana kerja dan hasil kerja PPK. Identifikasi isu. Yang pertama, belum optimalnya pendokumentasian pelaksanaan pembersihan inkubator. Yang kedua, belum optimalnya pemberian tanggal pada saat melakukan pemasangan alat invasif. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan APD saat pemasangan infus. Isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya pendokumentasian pelaksanaan pembersihan inkubator bayi. Gagasan yang diangkat, optimalisasi pendokumentasian waktu terminal klinik setelah pelaksanaan pembersihan inkubator di ruang perinatologi RSUD Bung Karno. Untuk kegiatannya, pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu dan rencana kegiatan. Tahapannya, pertama membuat janji dengan mentor. Hasilnya ada jadwal untuk konsultasi dengan mentor yang disetujui via WA. Yang kedua, menyampaikan maksud tujuan bimbingan dan draft rencana aktualisasi. Outputnya tersampaikannya maksud dan tujuan serta diterimanya draft dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi melalui lembar konsul. Yang ketiga, menerima masukan dan hasil perbaikan oleh mentor. Hasilnya diterimanya masukan dan perbaikan dari mentor melalui lembar konsul. Kegiatan kedua, membuat label. Untuk tahapannya yang pertama membuat draft desain label. Hasilnya label siap untuk dikonsultasikan berupa draft desain label. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai draft desain label yang telah dibuat. Hasilnya mendapatkan saran dan masukan dari mentor melalui lembar konsul. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan tim PPI terkait penggunaan label dan label di inkubator. Didapatkan saran dari tim PPI untuk penggunaan dan penempatan label di inkubator. Yang keempat, mencetak label yang telah disetujui. Tersedianya label penandaan yang telah dicetak di setiap inkubator, seperti yang digambar. Yang ketiga, kegiatannya melakukan sosialisasi penggunaan pelabelan inkubator setelah terminal cleaning inkubator di ruang perinatologi. Yang pertama, tahapannya meminta izin sosialisasi kepada kepala ruangan. Hasilnya sosialisasi diizinkan melalui WA. Yang kedua, menyiapkan alat, bahan, dan dokumen untuk sosialisasi. Hasilnya adanya bahan untuk sosialisasi berupa PowerPoint untuk sosialisasi, undangan, daftar hadir, aplikasi, dan notulen. Untuk ketiga, melaksanakan sosialisasi penggunaan label penandaan setelah terminal cleaning inkubator bayi. Hasilnya terlaksananya sosialisasi. Yang keempat, mengevaluasi penggunaan label setelah terminal cleaning inkubator bayi di ruang perinatologi. Tahapannya membuat draft form evaluasi. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai form evaluasi. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi. Yang keempat, merekap hasil evaluasi. Untuk rencana kerja menengah dari tahun 2024 sampai 2007 nanti, yaitu melakukan pengkajian keperawatan dasar pada pasien. Yang kedua, melaksanakan komunikasi terapeutik. Yang ketiga, melaksanakan edukasi. Yang keempat, melaksanakan pemberian oksigenasi. Yang kelima, melaksanakan intervensi keperawatan. Yang keenam, melaksanakan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat. Yang kelima, memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman, bebas risiko penularan infeksi. Yang ketujuh, melakukan perawatan luka. Yang delapan, melaksanakan pendokumentasian. Yang terakhir, melaksanakan penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien. Untuk kesimpulannya, nilai-nilai dasar berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, berakhlak merupakan nilai dasar yang harus dimiliki setiap ASN untuk menjalankan tugas perannya dengan baik sehingga dapat menjadi ASN yang profesional.
Rencana kerja ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan dapat menerapkan nilai dasar berakhlak dalam menjalankan tugas dan fungsi di instansi tempat bekerja setelah orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi pemerintah. Saran untuk pemerintah Kota Surakarta, diharapkan pemerintahan kota semakin baik dalam pelayanan yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Yang kedua, untuk Dinas Kesehatan Kota Surakarta diharapkan adanya penambahan ketenagaan perawat dan pemberian pelatihan kepada cleaning service terkait pembersihan inkubator sesuai dengan salah satu misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang terakhir, untuk RSUD Bung Karno terkhususnya untuk ruang perinatologi diharapkan petugas dapat mengoptimalkan terminal cleaning inkubator dengan memberikan pelabelan untuk mencegah terjadinya HIV. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Intan. Selanjutnya kepada Dr. Niken Liliana dari MKM selaku mentor untuk memberikan dukungan kepada peserta organisasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, Mbak Intan Sari ya. Intan Sari, selamat ya. Sudah selesai. Alhamdulillah. Orientasi beberapa hari, kemudian membuat rencana kerja, kemudian hasilnya, dan harus dijalankan untuk seterusnya. Ya, untuk yang pelabelan tadi, jadi untuk mendapatkan angka HIS ya. Iya. Nah, itu sangat penting. Ya. Untuk kedepannya, tolong dijalankan ya. Untuk dengan PPI tidak boleh terputus, karena ini salah satu terobosan yang baik untuk kita semua, semoga keselamatan pasien menjadi lebih baik. Gitu ya. Kesempatan terakhir adalah selamat. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan. Cairan apa yang digunakan untuk membersihkan inkubator? Untuk membersihkan inkubator itu kita menggunakan cairan desinfektan tingkat rendah, salah satunya alkohol 70%. Gitu. Tujuan pelaksanaan terminal ini untuk apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, tujuannya itu untuk mencegah terjadinya HIS sama mencegah terjadinya perpanjangan masa perawatan pada bayi. Ada lagi? Apa itu terminal cleaning? Untuk terminal cleaning itu adalah kegiatan kita melaksanakan pembersihan setelah pasien pulang atau pindah, gitu. Dan untuk demikian seminar hasil laporan orientasi dari Saudari Intan Sari. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.